Jadi SDM-nya ini sudah disiapkan suatu Penang Development Corporation itu suatu lembaga menyiapkan. Terus kemudian ada Penang Institute. Penang Institute ini di dekat sini itu dibentuk think tank oleh pemerintah Penang. Dengan dibentuknya Penang Institute itu dia melakukan riset dan membagikannya secara gratis kepada rakyat. Jadi kalau investor masuk, dia sudah bisa punya hasil riset Bapak Ibu. Setiap bulan ya, setiap periode ada bulletin juga dia dapatkan. Jadi ini semuanya terpulang dari bagaimana kita memajukan SDM kita, SDM unggul ya Pak ya. Nah ini yang peran dari kimia, di mananya industri manufaktur itu udah pasti kaitannya sama kimia. Ini tidak bisa selesai dalam waktu dekat dan malah mungkin nanti akan lama Pak, karena Malaysia ini penduduknya menua Pak. Sekarang ini yang usia 60 tahun sudah mencapai 14%. Nanti menurut Penang Institute 2040 bisa mencapai 25%. Jadi penduduknya menua. Terbalik dengan Indonesia yang masih banyak angkatan muda. Jadi karena itu aliran tenaga kerja masih ke sini Pak. Karena semakin menua, ya industrinya ini kan harus ada yang ngisi ya, ada yang ngisi pekerjaan itu di level bawah. Jadi itu persoalan yang harus kita sikapi dengan bijak, bagaimana mengatur supaya ini tidak menjadi persoalan misalnya terjadi tenaga ilegal dan sebagainya. Nah, yang kedua, saya juga melihat dari sisi lain Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari persoalannya begitu, semakin banyak yang masuk ke Malaysia, kenapa nggak kuenya sebagian dipindah ke Indonesia, begitu ya? Jadi yang tadi industri manufaktur yang saya cerita tadi banyak, kan ada industri pendukungnya ya Pak ya, Ibu ya. Jadi ada yang pendukungnya, industri kimianya mungkin untuk mensuplai dari pabrik-pabrik itu. Kenapa nggak dibuat di Sumatera Utara misalnya begitu? Itu yang coba kami tarik. Jadi oleh karena itu saya juga dengan teman-teman, ini ada Pak Kiki fungsi ekonomi, kita adakan investment forum, kita masukkan asosiasi pengusaha yang tertarik sama Indonesia untuk masuk ke Sumatera Utara. Nah ini yang mencoba kita tarik. Kenapa Sumatera Utara Bapak Ibu? Balik lagi ke tadi, jumlah pekerjaannya mayoritas dari Sumatera Utara. Izinnya itu sampai 10 tahun saja. Kalau sudah 10 tahun, dia suruh kembali, habis masa kontraknya ya Bu ya. Harus balik dulu ke Indonesia untuk menunggu 6 bulan lagi, nanti baru boleh apply lagi. Tapi kalau apply lagi, balik dari nol lagi dia, kalau udah posisinya naik gitu kan. Nah, ini saya bilang sama pengusaha di sini, kalau kalian masuk ke sana, nggak perlu lagi nyari-nyari tenaga kerja yang ini Bapak Ibu. Kalian sendiri sudah training di sini selama 10 tahun, sudah mahir, skill, sudah punya keterampilan Bapak. Jadi inilah kelebihan yang ada di. Nah, tinggal kita juga sudah bicara dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bicara bagaimana kita memberikan fasilitas bagi pengusaha Penang untuk mengekspansi industri pendukung. Kita tahu yang pokok nggak mungkin dia pindahkan ya Pak, tapi yang pendukungnya kita supaya teman-teman itu juga tidak harus sampai pakai perahu malam-malam gitu. Balik yang menyelundup itu Pak. Balik Banyak juga yang menyelundup ya. Nah ini yang kita coba hindari supaya teman-teman juga. Nah tugas kita adalah menyiapkan SDM di sana Bapak Ibu. Nah ini kami sambut baik bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menanyakan kepada pihak USN misalnya seperti apa sih yang Anda siapkan di sini itu untuk mendukung industri-industri kalian di sini di Malaysia itu. Kenapa Malaysia lebih maju misalnya dari industri manufaktur ini? Karena ini disebut Silicon Valley of the East. Silicon Valley itu ada di Amerika Bapak Ibu, yang tempatnya Bill Gates bikin komputer itu di sana, di San Francisco dekat sana. Nah ini yang di timurnya itu ada di sini. Yang kita nggak tahu aja, ternyata komputer yang kita pakai, HP yang itu pakai itu di dalamnya komponen-komponennya dicetak di sini, termasuk kendaraan bermotor. Nanti dirakitnya di sana dari Jepang.
Itulah di sini ada 350 perusahaan multinasional yang ada di Penang. Jadi Penang termasuk negara yang maju, tepat sekali Bapak Ibu untuk datang, untuk belajar bagaimana Penang bisa maju seperti itu. Jadi itu yang saya pesankan pada Bapak Ibu sekalian, mohon dimanfaatkan waktunya di Penang, ditanyakan mengapa Penang seperti itu, terkait dengan bidang Bapak Ibu semua tentunya ya. Sekarang lagi tren itu yang tematik, jadi yang vokasional, ya, vokasional Pak. Jadi ini yang diperlukan untuk industri-industrinya dia. Karena kedepannya akan tetap menjadi negara bagian yang leading sektornya industri dan jasa. Ya, banyak pasien-pasien di rumah sakit ini dari Indonesia, termasuk dari Sumatera Utara. Ya, jadi dia bisa mengkombinasi antara jasa dan industri ini, Bapak Ibu. Itulah mungkin pesan yang ingin saya sampaikan. Nanti lebih detail Pak Andri akan sampaikan. Mudah-mudahan ada informasi yang diperlukan tentang bagaimana konsep pendidikan di Malaysia. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat datang. Pertama, yang kedua selamat, semoga program berjalan dengan lancar di Penang ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.